Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu sepanjang tahun 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, jadi selama tahun 2025, aku melihat banyak ambisi yang kamu miliki di sini ya. Ada ambisi, terus kamu juga harus bisa mengontrol ambisi kamu. Jangan terlalu berlebihan, karena jika berlebihan ambisi kamu itu akan menjadi suatu hal yang bisa menghancurkan semuanya ya. Intinya harus kita kontrol emosi kita, keinginan kita, pikiran kita harus bisa kontrol semuanya, kendalikan semuanya ya. Jangan sampai ambisi kamu itu nantinya menghancurkan hidup kamu sendiri. Karena aku melihat ya, di energi kamu di sini itu akan banyak perubahan. Perubahan itu apalagi di sini juga ada victory, kemenangan. Nah, ini juga ada sesuatu hal yang sudah berakhir. Mungkin penderitaan kamu berakhir, kekecewaan kamu berakhir. Arti kata ada fase baru yang akan segera kamu mulai. Ya, jadi di sini ya itu semua mungkin berkat ambisi kamu. Ambisi kamu dalam konteks yang positif ya, sehingga akhirnya bisa terwujudkan. Tapi kamu juga harus hati-hati. Jangan sampai di saat kamu sudah balance, sudah seimbang hidupnya, kamu lupa lagi gitu loh, untuk selalu mempertahankan apa yang sudah kamu miliki gitu ya. Itu yang terpenting, karena mungkin bisa jadi di masa lalu kamu banyak ya sudah mengalami hal-hal pahit, hal-hal yang menegangkan, hal-hal yang kayak mengkhawatirkan juga gitu ya, membuat kamu stuck, hancur dulunya. Tapi kamu jadikanlah itu pelajaran, sehingga akhirnya kamu bisa mengendalikan emosi kamu, mengendalikan ambisi kamu juga di sini. Apalagi di tahun 2025 ini akan banyak peluang-peluang buat kamu. Peluang karir kamu akan mulai stabil ya. Mungkin peluang keuangannya kamu juga mungkin akan stabil ya. Terus juga ya, ibarat kata itu di bulan Maret ini ada awal-awal baru, mungkin kamu akan mendapatkan planning project atau proyek gitu ya yang akan kamu menangkan di sini. Ataupun di September di sini ada juga, kalau bukan di bulan Maret, bisa jadi di bulan September kamu itu akan memulai suatu pekerjaan baru atau proyek baru atau usaha baru ya. Atau mungkin kamu yang sedang lagi mengajukan promosi, bisa jadi mungkin di akhir tahun kemarin gitu ya, kamu sudah ngajukan nih promosi tapi nggak lulus, namun di bulan Maret ke arah yang September gitu ya, nah itu kamu akan mengalami suatu proses untuk naik jabatan lagi, promosi lagi. Di sini kamu mendapatkan kesempatan lagi, nah itu harus kamu manfaatkan. Jangan hati kamu, pikiran kamu dikendalikan oleh ambisi kamu begitu ya. Ini yang penting yang harus kamu pertahankan energi positif kamu di sini. Jangan sampai semuanya itu berantakan karena sebuah ambisi. Oke? Dan aku juga melihat beberapa dari kamu di sini bahkan ada yang akan membantu banyak orang. Jika kamu yang benar-benar sudah sukses, kamu di sini tidak akan sungkan-sungkan untuk membantu. Mungkin kamu akan mengakhiri gitu ya, mengakhiri kesedihan seseorang dengan cara membantu dia keluar dari permasalahan mereka. Mungkin mereka ada yang bermasalah dari segi keuangan, di sini karena kamu mapat gitu ya, kamu boleh membantunya. Karena di sini kehidupan finansial kamu itu memang sudah seimbang. Mungkin ada rezeki-rezeki yang berlebih, tapi mungkin itu kamu gunakan untuk mungkin bersedekah atau bagaimana begitu ya.
Oke, karena kamu juga termasuk orang yang nggak tegaan. Jika ngelihat orang-orang atau teman-teman yang ngerasa kesusahan, butuh bantuan, kamu selalu cepat untuk membantu, ya. Nah itu, jadi kamu itu benar-benar akan mengakhiri hal-hal yang benar-benar menjadi dilema dulunya gitu ya, di masa lalu ya. Dan aku lihat di sini kamu juga akan mengakhiri dari segi cinta, mengakhiri hubungan yang tidak pantas, mengakhiri orang-orang yang toksik begitu ya. Kamu udah kayak, wah aku nggak mau lagi nih menjalin suatu hubungan dengan dia karena toksik banget, ego banget gitu loh ya. Ada juga beberapa dari kami itu akan mengalami suatu kemenangan. Kemenangan ini tentang apa? Kemenangan kamu mungkin bebas dari orang toksik, atau kemenangan kamu mungkin dalam hal pekerjaan memenangkan proyek gitu ya, proyek baru tahun ini gitu. Kamu memenangkan itu semua. Ya itu juga termasuk peluang. Ini juga akan bakal sukses, tetapi kamu jangan lupa diri. Kamu tetap ya mungkin kendalikan ambisi kamu untuk mencapai sesuatu yang mungkin terkadang di luar kemampuan kamu. Karena di saat itu tidak tercapai oleh kamu, otomatis kita akan kecewa, bahkan depresi atau bagaimana. Ini juga menyangkut dengan dengan kesehatan kamu nantinya. Jadi itu yang perlu kamu perhatikan di sini. Dan kemenangan yang kamu dapatkan nantinya, ya jangan sampai itu membuat kamu sombong, membuat kamu angkuh. Karena mungkin beberapa dari kamu udah tes nih promosi jabatan gitu ya, naik jabatan, tapi ya belum dipanggil-panggil. Namun mungkin di bulan September atau Agustus begitu ya, kamu mungkin akan mengalami kenaikan pangkat, dan mungkin kamu akan benar-benar seperti banyak ya diminati orang gitu loh. Banyak nanti orang yang melirik kamu, apalagi kamu yang mungkin sudah punya jabatan. Nah dulu mungkin kamu kayak nggak dianggap gitu ya, kamu itu selalu diabaikan mungkin oleh teman-teman kamu di kantor, oleh atasan kamu. Tetapi setelah kamu benar-benar menunjukkan apa yang kamu miliki ya, di situ akhirnya mereka merasa kagum, salut sama kamu begitu. Apalagi mungkin dengan ambisi kamu yang begitu positif, sehingga dengan ambisi itu menciptakan ya suatu hal-hal yang membuat hidup kamu balance begitu ya. Oke. Ini balance, keseimbangan ya. Kamu akan menemu dengan seseorang yang benar-benar bisa menstabilkan emosi kita, bisa meredam emosi kita. Kita nggak akan bakal emosian lagi gitu loh. Itu jika kamu ketemu dengan orang yang tepat. Kalau tidak ya semuanya juga akan hancur. Lambat laun semuanya akan ketahuan kalau dia tidak sayang, dia tidak cinta, atau yang lainnya gitu ya. Oke, di sini ada perceptive ya, oracle of cloud. Ya memang di sini kamu itu banyak melihat hal-hal yang negatif ya, banyak melihat atau mendengar omongan-omongan orang tentang apa yang terjadi pada kehidupan mereka. Itu membuat kamu juga trauma. Masalahnya kamu juga memiliki keturunan, punya anak atau punya keluarga gitu ya, atau punya adik gitu. Di situ kamu mulai takut, mulai waspada, sehingga akhirnya ya kamu mencoba untuk melihat ya jauh ke depan. Seandainya saudara kamu kayak butuh bantuan kamu akan selalu bantu di sini. Itu hebatnya kamu. Oke, kita coba lihat dari kartu oracle. Apakah yang terbaca? Oke, apakah yang terbaca? 3 ya. Wow, bagus ya kartunya. Ini ada Spear, Heart Edge over what you no longer have. Nah di sini aku melihat hati kamu ternyata masih merasakan sakit. Entah kenapa, mungkin di awal-awal tahun nih ya, kamu belum bisa move on kayaknya. Kamu belum bisa melupakan seseorang. Padahal seseorang itu sudah menyakiti kamu terang-terangan bahkan gitu loh. Nah, apakah di sini kamu akan mau bertahan? Karena itu juga tidak pantas nantinya untuk kamu. Oke, nah di sini aku melihat nanti kamu akan benar-benar kayak sakit. Nah, tapi sakitnya itu sebentar aja, nggak bakal lama gitu loh. Karena kamu benar-benar langsung menemukan ya hal-hal yang baik di sini gitu loh. Ya, ini ada victory in some endeavor. Nah ini juga victory, kemenangan lagi. Wah luar biasa. Di tahun ini kamu akan banyak ya mendapatkan kemenangan-kemenangan. Bahkan ini juga yang akan mengakibatkan kamu berkelimpahan, abundance gitu ya. Nah kamu itu akan benar-benar ngerasa bersyukur banget. Tiba-tiba aja ada rezeki datang. Dan ini semua tidak hanya datang begitu saja.
Sebenarnya ini adalah bentuk perjuangan kamu di masa lalu. Doa-doa kamu yang kamu panjatkan di masa lalu. Karena doa, perjuangan itu tidak langsung kita dapatkan hasilnya. Tapi melalui evaluasi dulu, melalui proses dulu. Dan akhirnya kamu memenangkan ini. Sempat mungkin kamu itu kayak ingin menyerah. Bahkan marah sama diri sendiri, marah dengan keadaan. Bahkan ada yang marah sama Tuhan, kenapa sih aku begini nasibnya. Tetapi balik lagi ke diri kamu. Mungkin kamu melihat orang-orang, mendengar orang-orang yang bahkan memiliki suatu problem yang parah dari kamu. Di situ kamu bersyukur. Akhirnya ya kamu sadar, semua ini memang sudah diatur oleh Tuhan. Pada akhirnya kamu memenangkan hati yang benar-benar dilema itu. Oke, karena itu termasuk juga godaan-godaan dari setan ya. Oke, di sini ada rainbow. The most difficult part of the situation is over. Nah, benar kan? Di saat kamu memiliki suatu kondisi yang begitu berat, ya, maka situasi ini akan berakhir. Oke, jadi pada diri kamu, yakinlah, walaupun ada masalah dulunya, walaupun ada suatu keterpurukan kamu, kekecewaan, kesedihan, yakinlah, semua itu akan berakhir. Semua itu akan benar-benar mendatangkan sebuah keajaiban buat kamu. Semua akan berakhir. Di sini ada ending. Luar biasa. Kartunya menunjukkan di sini ya. Ada bukan? Compliment from an admirer. Nah, ini juga beberapa dari kamu itu akan banyak diincar orang juga ya, karena dengan keindahan kamu, dengan karismatiknya kamu, dengan kegantengan kamu, kecantikan kamu, itu banyak orang yang mulai mendekat, mengincar kamu di sini. Ya, ini juga membuat kamu makin, ya kenapa? Karena kamu makin bersinar, kamu makin berkilauan di sini. Jadi di tahun ini adalah tahun waktunya kamu benar-benar menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Tapi walaupun banyak hal-hal yang nantinya membuat kamu kecewa, membuat kamu merasa sedih gitu ya, abaikan saja itu. Anggap itu adalah sebuah proses kamu untuk menuju kebahagiaan. Karena untuk kita bisa membahagiakan diri kita, ya gitu caranya. Ada pun masalah, ya kita jangan mikir masalahnya, tapi kita menyelesaikannya, begitu ya. Oke, teman-temanku, aku akan coba cek untuk percintaan kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Kartunya bagus sebenarnya ya, namanya kehidupan itu pasti turun naik. Tapi setelah kita berada di atas, pertahankan roda itu. Namun walaupun nantinya ya kita juga akan mengalami suatu permasalahan atau apa, tapi yakin pada diri kamu semua itu akan berakhir. Situasi seberat apapun itu akan berakhir. Ya, ini ada passion, ada sebuah gairah yang mungkin akan kamu miliki. Ini tentang sebuah cinta kamu ya. Ini aku baca tentang cinta. Ya, di sini beberapa dari kamu pada akhirnya akan bertemu dengan seseorang yang memiliki chemistry dengan kamu. Karena selama ini kamu sudah cukup menderita dengan percintaan. Banyak orang yang datang dan pergi begitu saja dari hidup kamu, bahkan memanfaatkan kamu, bahkan tidak ada kejelasan ya di saat bersama dengan kamu. Di situ hati kamu memang hancur, sehancur-hancurnya gitu ya. Tetapi di sini aku melihat kamu akan benar-benar bisa menyembuhkan. Bahkan seseorang yang sudah meninggalkan kamu atau seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu ya, anggaplah di sini kamu sudah punya hubungan tapi belum nikah. Nah, di sini terjadi sebuah konflik antara kamu dengan dia. Namun konflik itu akan berakhir karena di antara kamu dengan dia itu punya chemistry. Bisa jadi di saat kamu dengan dia tidak berkomunikasi, dia kehilangan, hatinya sakit. Dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan kamu. Sehingga membuat akhirnya dia mulai mencari kamu. Intinya dia bukan mau kembali ya, tetapi di sini belum dikatakan mau kembali. Dia stalking kamu, dia mantau kamu, dia cari tahu tentang kamu lagi di mana, kamu lagi sama siapa ya. Itu yang dicari. Karena dia ngerasa menyesal. Sudah melakukan hal-hal yang membuat kamu kecewa, bersedih ya, menderita. Itu penyesalan dia gitu ya. Apalagi mungkin setelah melihat kamu ya makin bersinar, makin berkarisma gitu ya. Dan akhirnya dia pengen kembali ke kamu. Ya, dia mulai stalking kamu juga. Dan di sini benar-benar kayak picture. Nah, kalau aku lihat ada seseorang yang berasal dari masa lalu yang memikirkan kamu, merindukan kamu, dan bahkan dia ingin bernostalgia nih. Dia ingin bertemu, ya di sini juga ada ya bertemu terus dia ingin mengenang kembali momen-momen kebersamaan antara kamu dengan dia. Mungkin di saat kamu dengan siapa, bersama siapa, begitu ya.
Dan aku juga ngerasakan bahwasanya seseorang ini, ya dia kayak ingin berkomitmen dengan kamu jika kamu masih single. Sejak berpisah dengan dia seperti ingin mendekat ke kamu, mungkin, bahkan, akan, menikah gitu ya. Dia pengen serius nih sama kamu, gitu. Jika kamu yang tadinya sudah punya hubungan, tapi di saat, kamu sudah memiliki seseorang, sudah bahagia bersama seseorang, dia berusaha untuk memiliki kamu lagi, berharap kamu akan kembali ke dia gitu loh. Ya, tapi semua kembali kepada kamu. Tergantung kesalahan dia apa. Kalau dia menghadirkan orang ketiga, nah bisa jadi itu sulit ya. Apalagi dia berulang-ulang melakukan kesalahan. Namun jika dia yang suka on off karena pekerjaan, karena keegoan gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa kita rubah perlahan-perlahan. Kalau ada cinta ya di sini antara kamu dengan dia. Oke. Kita akan coba cek di sini tentang orakel kamu. Jadi kalau kesehatan sih, kalau aku lihat beberapa dari kamu ini ada yang terkena apa ya, kayak lambung, bahkan ada anxiety juga ya. Kekhawatiran yang berlebihan itu juga akan mengakibatkan asam lambung. Jadi itu akan berakhir ya. Tapi kamu harus benar-benar kayak jaga pola makan, jangan ada hal-hal yang membuat asam lambung kamu ya konsumsi, jangan gitu ya. Oke, ada spirit animal. Aku di sini melihat kamu akan benar-benar mendapatkan kekuatan dari apa yang ada di sekeliling kamu. Mungkinkah itu teman kamu, saudara kamu gitu ya, ataupun guru kamu, ataupun siapa. Karena aku lihat di sini mungkin dengan hal itu datang hadir, itu membuat semuanya itu benar-benar membuat kamu bersyukur gitu loh ya. Nah, kalau kita baca dari kesehatan tadi, aku melihat di sini kamu mungkin perlu ya mengkonsumsi herbal. Ya, mungkin jika ada yang asam lambung, mungkin kunyit itu ataupun direbus atau apa, itu bisa bagus loh untuk memperbaiki dinding lambung ya. Terus aku juga melihat hindari stres. Kamu prioritaskan istirahat di sini. Jangan kamu paksakan ya. Aktivitas fisik kamu seperti yoga atau berjalan itu dapat membantu ya untuk kesehatan kamu mulai stabil. Intinya jika ada kolesterol kamu yang mulai naik gitu ya, terus darah kamu mulai naik, gula darah atau apa, ya mungkin dibawalah olahraga. Intinya keluar keringat, jangan malas begitu. Ya, itu aku lihat di sini. Oke, nah kalau aku lihat dengan tantangan kamu di tahun ini, itu aku melihat tantangan kamu itu adalah emosi diri kamu, karena di sini ada ambition. Kamu itu harus kamu kontrol. Ini tantangan kamu ya. Dan kamu harus fokus kepada tujuan kamu jangka panjang. Jangan kamu, oh ini sementara ya, intinya abaikan dulu. Fokus dulu kepada hal yang jangka panjang. Setelah itu terjadi, terlaksana, ya mungkin hal-hal yang lebih apa ini boleh kamu prioritaskan lagi gitu. Terus manfaatkan juga peluang untuk kamu belajar dan berkembang di sini. Ya mungkin belajar dari kegagalan, belajar dari kesedihan kamu di masa lalu, begitu ya. Oke. Nah, ini ada bulan-bulan yang penting ya. Terkadang aku ingat untuk bacanya, kadang tidak ya. Waktu-waktu yang penting untuk kamu itu mungkin di bulan Januari itu kamu membuat perencanaan, planning gitu ya. Terus di bulan Maret itu perubahan karir kamu itu akan mulai kelihatan ya, seperti tadi yang aku katakan ya. Terus Juli ini seperti mungkin ada sebuah ketenangan atau kedamaian yang kamu rasakan. Ya mungkin di saat kamu memiliki uang, ya mungkin bolehlah untuk liburan begitu ya. Desember itu mungkin ada lagi planning kamu untuk tahun berikutnya. Oke. Nah, jadi ada saran untuk kamu, ya tetaplah fleksibel dan adaptif. Terus kamu prioritaskan hubungan yang sehat. Terus kamu kelola uang dengan bijak. Jangan sampai hal-hal yang tidak penting itu kamu beli atau kamu dapatkan, jangan ya. Terus jaga keseimbangan antara pekerjaan kamu dan kehidupan pribadi kamu ya. Oke. Karena di sini aku melihat beberapa dari kamu banyak sih harapan-harapan kamu itu akan benar-benar bisa terwujud di sini. Jadi manfaatkan peluang yang ada di sini ya. Jangan kamu abaikan. Karena di sini seolah-olah kamu itu seperti dituntun ya. Satu persatu doa-doa kamu akan terkabulkan di tahun ini. Walaupun banyak tantangan, halangan, dan rintangan, tapi setidaknya kamu akan bisa membereskan gitu loh permasalahan itu semua.
ya. Kamu termasuk orang yang tegar, orang yang apa ya, kayak eh, pantang menyerah ya di sini. Walaupun terkadang kamu udah capek, lelah, tapi kamu punya semangat lagi untuk berkembang ya. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buat negatifnya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.